Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Nama saya Witasari SPD dan saya bertugas di SD Negeri 118 Palembang. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Yolanda Triputri SPD MPD sebagai fasilitator CGP angkatan 11 dan Ibu Veralia Eka Putri SPD GR MPD selaku pengajar praktik CGP angkatan 11. Saya akan memaparkan sedikit tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran memberikan ilmu atau faedah buat hidup anak-anak agar lebih baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Trilogi Ki Hajar Dewantara Ing Ngarso Sang Tulada, artinya seorang pendidik harus mampu memberikan suri tauladan untuk siswa-siswinya. Yang kedua, Ing Madyang Mangun Karsa, seorang pendidik harus mampu menumbuhkan semangat untuk para siswanya. Dan yang ketiga, Tut Uri Handayani, seorang pendidik harus mampu mendorong siswa-siswinya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Pendidikan berdasarkan asas trikon. Yang pertama, kontinuitas, artinya berkesinambungan. Yang kedua, konvergensi, mengambil dari berbagai sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, konsentris, berdasarkan pada karakter budaya sendiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, guru merupakan pusat utama dalam pembelajaran. Jadi guru merupakan satu fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, penuntasan dalam belajar merupakan tujuan utama yang saya lakukan. Yang ketiga, nilai kognitif merupakan penilaian utama dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Yang keempat, tidak memperhatikan apakah murid sudah mengerti atau belum setelah saya memberikan materi. Yang kelima, tidak memberikan kesempatan kepada murid setelah saya menjelaskan materinya. Dan terakhir, tidak ada refleksi setelah pembelajaran berakhir. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa melakukan pembelajaran secara utuh itu sangatlah penting. Aspek pembelajaran mencakup 6 hal. Yang pertama, kognitif. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, psikomotorik. Yang keempat, spiritual. Yang kelima, sosial. Dan yang keenam, budaya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid sebagai subjek pembelajaran memberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dan ketulusan hati, mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan murid tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang segera dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan
dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Artinya, murid digali untuk menjadi lebih aktif di dalam kelas. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak menuntun, tapi menuntun. Dan yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan saya pada kesempatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.